Ya, halo Mas. Iya, halo. Iya nih saya udah di jalan. Iya, tapi motornya mogok. Nggak tahu kenapa. Waduh. Ya udah tunggu deh, Mas. Nanti saya suruh asisten saya jemput ya. Oke. Jangan kemana-mana, di situ aja. Oke, mau dijemput? Iya siap. Saya pakai kemeja merah ya Mas. Ya, oke. Mandi dulu ya. Kurang lagi. Bagus nih kemeja. Udah kayak di seminar-seminar nih gua. Lumayan lah. Gas aja kali. Mas Dimas, ayo. Oh iya, saya Dimas. Ya, Dimas Dari. ayo dulu cepetan, kita break teman. Udah, bayar makan gratis. Baju mau kemana? Terus aja sini tadi. Kacau. Halo, Mas Dimas. Kok motornya dimasukin ke ruang podcast? Gak apa-apa mas, biar aman. Saya gak percaya sistem parkir soalnya. Kok mukanya beda sama motor Robert? Biasa, ini filter Instagram tuh kan. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Kalau filter Instagram tuh orang suka nipu. Ah ya udahlah, keburu rekaman, kita mulai aja. Oke, selamat datang guys di podcast yang belum ada namanya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang saya juga bingung sih. Dan topik hari ini adalah menjaga ketenangan batin di tengah hiruk pikuk digital. Tapi narasumber kita hari ini bukan orang biasa nih. Dan ini narasumber. Halo, saya Dimas. Udah gitu doang, nggak ada ngomong apa gitu. Dimas. Oke guys, Mas ya, serius ya. Kita mau bahas cara tetap tenang dan gak gampang overthinking. Bisa? Apa? Tatap kentang dan tidak dibanting. Ngapain mas? Gak ada kerjaan banget, gua harus natap kentang terus gak apa? Lagi pula sayang itu kentang dibanting. Cara tetap tenang dan gampang Cara tetap tenang dan gak gampang overthinking, Mas. Nah, itu ngomongnya kayak gitu. Cara tetap tenang. Oh, cara tetap tenang. Oke. Gitu dong, mas ngomong yang jelas makanya. Baik mas, saya mau nanya, gimana caranya menurut mas menjaga ketenangan batin? Itu tenang itu jadi waktu kita bisa baca tulisan oke gitu tanpa mikir dia lagi marah gak ya. Tapi kenyataannya saya baca tulisan oke terus tidur 4 hari karena mikir tulisan oke-nya sinis gitu mas. Oke, saya tahan emosi dulu. Makanya itu teori Charles Berger tuh cocok mas. Dia bilang manusia tuh nggak suka ketidakpastian gitu. Jadi kalau balasannya IYA gitu. Jadi kalau kita nge-WA tuh balasannya cuma IYA, aku harus ngerti dia beneran setuju atau males balasnya. Saya juga nggak pasti sih mas. Kalau pasti kuat dengerin ini 30 menit. Jadi kalau menurut Sharon sama Weaper itu tuh teman saya tuh, itu komunikasi tuh bisa terganggu atau terganggu noise gitu. Jadi kayak suara-suara gak jelas itu. Nah noise tuh itu tuh noise terbesar tuh ekspektasi kita sendiri mas.
Jadi kadang dia ngetik haha, tuh sebenarnya kan ketawa ya, haha gitu. Tapi aku kira dia nyindir gitu. Haha. Padahal dia mungkin lagi ngemil atau gimana gitu. Haha. Mau ngomil mix saya juga rasanya, Mas. Ya terus ada teori juga SMCR-nya David Berlo gitu bilang komunikasi itu butuh channel yang jelas. Tapi zaman sekarang kita dapat channelnya cuma teks, gak ada ekspresi gitu. Jadi kita tebak-tebakan. Aku pernah mikir 3 hari gara-gara dia balas HMM. Dia nggak suruh kamu analisis selama 3 hari. Tapi di hari ketiga itu aku mimpi dia ngomongin aku loh, Mas. Saya juga mimpi, Mas, mimpi podcast ini batal. Tapi nyatanya mimpi buruk saya terjadi kenyataan. Nah, kalau Paul Watzlawick itu bilang kita gak bisa gak komunikasi, bahkan diem pun itu pesan. Kayak send, kayak tahu gak sih dua garis biru yang ada di WhatsApp itu tuh kayak dia bilang aku lihat tapi aku males balas itu pesan yang niat hati mah. Ya, Garis biru doang 2 di WA gak dibalas gitu. Terus makanya saya belajar gitu, kalau dia gak balas saya juga gak akan nanya lagi gitu. Tapi saya tetap lihat story-nya 3 kali, terus kirim stiker biar dia tahu saya hadir gitu. Biar saya aja yang nggak hadir, Mas. Biar saya aja yang sekalian nggak hadir, Mas. Oke deh, lanjut. Nih, Mas, menurut Mas nih ya, kenapa sih belakangan ini orang gampang salah paham gitu? Gerah, Mas, gitu. Karena sinyal hati dan sinyal HP gitu. Jadi dua-duanya suka hilang mendadak gitu. Kayak hati hilang. Terus aku pernah gitu dibales iya doang tanpa emoji gitu kan, cuma iya. Dan aku tuh langsung mikir, ini dia udah bosan apa? Aku udah gak penting lagi kayaknya buat dia. Emang kamu penting dari awal? Tapi Mas, sebenarnya ini kita tuh belajar komunikasi, tapi lupa klarifikasi gitu. Kita takut dibilang baper, padahal justru karena diam itulah kita makin baper. Kamu kayak buku teori komunikasi yang dicetak di kertas meme. Oh, aku malah pengen buat teori sendiri, Mas. Namanya teori 3 titik. Jadi tahu kan kalau semisal orang mengetik ada titik gitu. Itu semakin lama titik 3 di chat itu makin dalam ketakutan kita, Mas. Kayak dia mau ngebalas apa ya. Itu. Terus Saya juga punya teori, namanya teori nyerah. Kalau ngobrol sama Mas, mental saya nggak kuat, Mas. Ampun dah. Ampun. Saya cuma minta satu nih ya. Coba kasih solusi, satu aja solusi. Satu ya, kurangi ekspektasi dari chat. Kalau dia balas haha, anggap aja dia senyum gitu ini. Nah, jangan bayangin dia ketawa sambil chat mantannya. Itu sakit banget, Mas. Terus kedua, kalau ragu, tanya. Komunikasi itu 2 arah, bukan 2 arah pikiran sendiri gitu. Kita doang yang mikir. 3, jangan baca chat. Kalau kamu ngantuk, lapar, baru habis nonton drama Korea. Emosi kamu ragu, Mas. Terus hindari balas chat. Keempat tuh ya, hindari balas chat panjang. Kalau kamu tahu dia tipe balas oke doang gitu, itu celaka. Terus kelima, ganti nada notifikasi jadi suara be. Kalau misalnya ada yang ngechat be. Jadi biar kamu sadar, Mas, kalau dia tuh itu tuh bukan panggilan dari malaikat, bukan mau dicabut nyawa kamu. Nah, tuh gitu. Mas, dari semua yang kamu bilang, Kambing itu paling masuk akal. oke guys, makasih udah nonton podcast kita dari awal. Jujur ya, ngebatin nalar saya. Tapi semoga dari kekecauan ini jangan terlalu cepat menarik kesimpulan dan klarifikasi nih ya, jangan malah mengarang novel dari satu kata. Tuh yang balas sip belum tentu benci, mungkin cuma hewan karakter. Jadi ini tapi kalau dia mungkin dia lagi modus, Mas. Kayak yang lain. Tutup. Tutup aja. Makasih ya.
Mas, siapa ini? Ada apa? Loh, itu baju saya. Ini baju saya. Loh, kamu siapa? Saya Dimas. Loh, saya Dimas. Ada apa ini? Loh, kamu siapa? Kamu siapa? Saya Dimas.